Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan edukasi official. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, kali ini bagian ke-8 kita akan membahas yaitu ujian hari kedua, rekap soal pretest PPG tahap kedua. Dan perlu Bapak Ibu ketahui yaitu pada bagian ke-8 ini yaitu lanjutan dari bagian sebelumnya yang sudah kita bahas, yaitu ujian hari pertama, sesi pertama dan sesi kedua. Dan kali ini kita lanjutkan yaitu ujian hari kedua, yaitu rekap soal pretest PPG Bapak Ibu. Oke, mari kita lihat yaitu bentuk indikator yang akan kita bahas, yaitu salah satunya mengenai tentang tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Perhatikan indikator yang akan kita bahas yaitu mengenai tentang pengembangan indikator pencapaian kompetensi dasar, yang mana submaterinya pengembangan indikator tujuan pembelajaran yang mendukung keterampilan, dan indikator yang akan kita bahas adalah menentukan rumus tujuan pembelajaran berbasis audience, behavior, condition, degree, ABCD untuk mengembangkan kemampuan berpikir level kognitifnya C4. Berikutnya, pada indikator berikutnya yaitu menentukan rumusan tujuan pembelajaran berbasis audience, behavior, condition, degree, ABCD untuk mengembangkan kemampuan berpikir koneksi matematis. Pada level kognitifnya yaitu C3 dan C4 Bapak Ibu. Oke, kita lihat bentuk soal yang perlu Bapak Ibu pahami untuk acuan belajar pada ujian di hari ketiga besok Bapak Ibu. Perhatikan setiap indikator yang perlu Bapak Ibu ketahui atau setiap kata kunci yang perlu Bapak Ibu ketahui. Soal nomor 1, pada sebuah rancangan pembelajaran RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah, kita tentukan, yaitu kata kuncinya adalah di sini ada namanya rumusan indikator, yaitu menjelaskan Bapak Ibu. Menjelaskan ini terletak pada C1, C2, C3, C4, C5 atau C6 Bapak Ibu. Itu yang perlu Bapak Ibu kuasai ya. Pada soal ini rumusan indikatornya adalah menjelaskan. Dan kita susun menjadi tujuan pembelajaran ya. Indikator yang menjelaskan kondisi operasi sistem ini kita susun menjadi tujuan pembelajaran yang lengkap. Opsi A, setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktek, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. E. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Ingat sekali lagi Bapak Ibu, tujuan pembelajaran itu mencakup A, B, C, D. Yang mana audience, behavior, condition, dan degree. Dari opsi A, B, C, D ini yang sudah mencakup A, B, C, D berdasarkan rumusan indikator menjelaskan adalah di sini jawaban yang benar yaitu B. Kita bahas Bapak Ibu, apa alasan B di sini? Apakah lengkap Bapak Ibu? Di sini sudah jelas Bapak Ibu ya.
setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Berarti untuk rumusan tujuan pembelajaran pada opsi B ini sudah lengkap Bapak Ibu. Mari kita lihat pembahasannya. Perhatikan, untuk tujuan pembelajaran hendaknya mencakup atau memenuhi kaidah yaitu A, B, C, D Bapak Ibu. Oke. A itu audiens. Audiens itu adalah peserta didik. Sedangkan behavior sendiri itu adalah perilaku yang dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pelajaran tersebut. Sedangkan C itu adalah kondisinya, yaitu kondisi, yang mana berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik, yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan penilaian. Dan D ini adalah dejere, yang mana dejere itu adalah tingkat keberhasilan pada peserta didik dalam mencapai perilaku. Contoh tingkat keberhasilan ini adalah biasanya kita perhatikan soalnya Bapak Ibu. Tadi soalnya rumusan indikatornya seperti ini Bapak Ibu. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, berarti itu kondisinya. Ya, kondisinya. Kondisinya siswa itu apa? Yaitu melaksanakan proses pembelajaran menggali informasi melalui diskusi. Itu berarti kondisinya. Sedangkan siswa itu adalah A, yaitu audiensnya. Ya, dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Itu di sini menjelaskan, siswa menjelaskan kondisi operasi sistem itu adalah behaviornya, Bapak Ibu ya. Behavior tadi adalah perilaku yang ditonjolkan dalam proses pembelajaran. Ya, secara benar itu dejere-nya. Yaitu dejere ini adalah keberhasilannya, berhasil atau tidaknya. Ya, maka secara benar atau secara tepat. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 1 tadi adalah B Bapak Ibu. Jelas? Yang mana sudah mencakup semua opsi ya atau kaidah A, B, C, D Bapak Ibu. Jadi untuk tujuan pembelajaran itu sendiri Bapak Ibu, kaidah A, B, C, D itu tidak harus berurutan A, B, C, D. Tidak ya. Bisa dia kondisinya dulu, baru audiens, behavior, dan dejere-nya Bapak Ibu. Atau sebaliknya Bapak Ibu. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut soal nomor berikutnya, yaitu soal nomor 2. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta C6 yang tepat adalah, kata kuncinya di sini KD tersebut, KD-nya adalah mengidentifikasi. Ya, KD mengidentifikasi. Dari KD mengidentifikasi ya atau dari rumusan indikator itu bisa kita kembangkan ya, bisa kita kembangkan pada tingkat kognitif C6 atau mencipta. Oke ya. Artinya seperti ini Bapak Ibu. Level C3, C4, C5 itu bisa kita kembangkan menjadi C6. Ya. Oke. Maka dari kembangan indikator atau rumusan indikator ini yang tepat adalah A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. Dia mengelompokkan. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. E. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa. E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Oke, karena kan rumusan indikator yang setelah kita kembangkan untuk mencapai tingkatan kognitif C6 ya atau mencipta. Di sini adalah sampai level ke C6 atau mencipta. Berarti kalau mencipta artinya dia sudah ada produknya Bapak Ibu ya.
Berarti dia membuat. Karena membuat ini yaitu tingkatan kognitifnya juga terletak pada C6 Bapak Ibu. Berarti jawaban yang benar adalah E. Oke ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi kita perhatikan baik-baik. Mari kita lihat pembahasan. Pada pembahasan tersebut, di sini kita harus mengetahui tingkatan kognitif dan kata kerja operasionalnya Bapak Ibu. Yaitu tingkatan kognitif dan kata kerja operasionalnya Bapak Ibu ya. Oke, tingkatan kognitif C1. C1 itu adalah mengingat. Yang mana kata kerja operasionalnya salah satunya adalah menyebutkan, menghafal, mengetahui, menulis, memberi label. Jadi siswa dapat menyebutkan, siswa dapat menghafal, siswa dapat mengetahui, siswa dapat menulis, berarti itu baru levelnya mengingat, yaitu C1. Berikutnya C2, siswa dapat memahami, yang mana kata kerja operasionalnya membedakan, menerangkan, merangkum, mengelompokkan. Contoh, siswa dapat mengelompokkan, siswa dapat mengartikan, siswa dapat merangkum, siswa dapat membedakan antara atau siswa dapat menerangkan pengertian ini. Berarti kalau siswa sudah dapat membedakan dan menerangkan, itu berarti levelnya, berarti arti siswa tersebut sudah bisa memahami. Berikutnya C3 adalah menerapkan. Dia menerapkan. Kata kerja operasionalnya adalah dia melaksanakan. Berarti kalau dia sudah menerapkan, berarti dia sudah melaksanakan atau melakukan ya, atau membedakan ini juga bisa level ke C3 tergantung dari bentuk soal tersebut ya Bapak Ibu ya. Contoh gini, siswa dapat menyelesaikan masalah, siswa dapat membedakan atau siswa dapat melaksanakan kegiatan ini. Berarti kalau dia sudah bisa melaksanakan atau melakukan serta menyelesaikan suatu permasalahan, berarti itu tingkatan kognitifnya adalah C3 yaitu menerapkan Bapak Ibu. Oke, berikutnya C4. C4 adalah dia menganalisis. Yang mana siswa dapat menyeleksi, menguraikan. Siswa dapat menguraikan, siswa dapat menyeleksi. Ya, siswa dapat menata atau siswa dapat memilih salah satu kata kerja operasional tadi, ya. Maka apabila dalam soal tersebut atau rumusan indikator tersebut siswa dapat menata atau siswa dapat menyeleksi atau siswa dapat menguraikan, berarti dia masuk ke tingkatan kognitif menganalisis. Berarti siswa sudah bisa menganalisis. Dan C5 yaitu mengevaluasi. Yang mana untuk mengevaluasi ini berarti artinya siswa sudah bisa memisahkan, ya, mengkritiki. Berarti kalau siswa sudah bisa mengkritik, artinya siswa sudah dapat mengevaluasi C5. Dan C6, di sini letaknya yaitu C6 mencipta. Berarti kalau mencipta, kata kerja operasionalnya salah satu adalah membuat, ya, membuat di sini. Atau membangun, membentuk, ya, itu bisa. Siswa dapat membuat produk karya seni rupa, itu berarti sudah C6 mencipta. Tadi contohnya seperti ini Bapak Ibu, kata kerja operasionalnya membuat termasuk dalam tingkatan kognitif C6 mencipta. Berarti jawabannya adalah E ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 3, perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu, yang ditanya di sini adalah strategi pembelajaran, ya, strategi pembelajaran dari materi ini, materi yang dipelajari, ya, dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, ya, materi yang dapat dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari. Ini merupakan strategi pembelajaran yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, E. Kontekstual. Ya,
materi yang dapat dihubungkan dalam kehidupan sehari-hari itu masuk ke materi kontekstual. Berarti jawabannya adalah yang E, yaitu materi secara kontekstual, yang mana materi dapat dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari yang bertujuan untuk mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka, Bapak Ibu ya. Oke. Di sini perlu kita pahami Bapak Ibu di dalam pembahasan yaitu mengenai tentang beberapa strategi pembelajaran. Tadi opsi yang A tadi kan pertama kooperatif. Kooperatif itu kata kuncinya adalah kerjasama dalam kelompok kecil. Ya, jadi kalau seandainya dia bekerja sama dalam kelompok kecil, itu disebut dengan strategi pembelajaran kooperatif, Bapak Ibu. Sedangkan yang kedua, yaitu strategi pembelajarannya atau model pembelajarannya adalah problem solving. Yang mana problem solving itu adalah pemecahan masalah. Ya, pemecahan masalah secara real dalam kehidupan nyata atau otentik yang bersifat tidak tentu. Itulah disebut dengan model problem solving. Berikutnya yaitu model pembelajaran inquiry. Inquiry itu kata kuncinya adalah dia observasi atau eksperimen. Jadi siswa melakukan eksperimen ya dari materi ini. Ya. Oke. Yang mana bertujuan untuk mencari jawaban maupun pemecahan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan berpikir kritis atau logis. Jadi eksperimen, siswa itu melakukan eksperimen atau observasi itu masuk ke model inquiry. Berikutnya yaitu model pembelajaran discovery learning. Yang mana discovery learning itu kata kuncinya siswa secara aktif. Artinya siswa di sini aktif. Ya, siswa aktif untuk mencari, menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Jika siswanya aktif di dalam proses pembelajaran, siswanya aktif dalam menyelidiki, berarti itu model discovery learning. Dan berikutnya yaitu kontekstual. Kontekstual itu kata kuncinya adalah membuat. Nah, tadi kan di sini sudah jelas, yaitu membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tadi soal tersebut adalah materi tersebut dihubungkan dalam kehidupan sehari-hari bertujuan untuk mendorong siswa lebih kreatif lah seperti itu ya, atau lebih mengetahuinya. Maka sudah jelas jawabannya adalah E, Bapak Ibu. Soal berikutnya soal nomor 4. Oke. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran, pokok materi tentang unggas. Seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Berdasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya. Oke, di sini adalah strategi pembelajaran yang sifatnya deduktif. Strategi pembelajaran yang bersifatnya deduktif tersebut ini adalah bertujuan untuk mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya apa? A. Apakah dia fakta? B. Prosedur. C. Keterampilan. D. Konsep. E. Prinsip. Ya, di sini tadi kan kata kuncinya adalah strategi pembelajaran deduktif, yang mana pokok materinya adalah tentang unggas. Ya, yang mana di sini hewan unggas mengelompokkan. Jadi mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan, membedakan jenis hewan unggas. Ya, pokok materinya tentang unggas. Namun rumus tujuan pembelajaran siswa dapat mendefinisikan, siswa dapat mengelompokkan, siswa dapat membedakan hewan unggas. Ini merupakan strategi pembelajaran deduktif yang jenisnya adalah yaitu konsep Bapak Ibu. Karena ini butuh konsep Bapak Ibu ya, karena dia bisa mendefinisikan, mengelompokkan dan membedakan.
Oke, kita lihat Bapak Ibu, yaitu mengenai tentang jenis-jenis materi, ya, jenis materi dan indikator hasil belajar. Jenis materi dan indikator hasil belajar yang harus dikuasai siswa. Di sini jenis materinya ada yang sifatnya fakta. Ya, indikatornya apa? Di sini. Jika jenis materinya dia berupa fakta, maka indikatornya adalah siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa terjadi, itu fakta. Oke. Yang kedua, konsep. Konsepnya di sini apabila siswa diminta untuk mengemukakan definisi atau membedakan. Tadi sini ada, yaitu membedakan atau mengklasifikasikan, mengelompokkan, itu masuk ke dalam konsep. Berarti kalau siswa diminta untuk membedakan, berarti itu jenis materi konsep Bapak Ibu. Berikutnya yang ketiga yaitu prosedur. Yang mana di sini prosedur, maka siswa dapat atau siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah pemecahan suatu permasalahan. Itu berarti prosedur. Dan yang keempat yaitu prinsip. Yang mana di sini untuk menjelaskan hubungan antara berbagai konsep sebab akibat. Jadi kalau hubungan antara sebagai konsep sebab akibat berarti itu masuk ke prinsip Bapak Ibu. Dan yang kelima yaitu keterampilan. Keterampilan di sini kata kuncinya adalah membuat sesuatu. Dan afektif di sini kata kuncinya adalah sikap. Dan psikomotorik, jadi kata kuncinya adalah kegiatan menggunakan anggota badan. Ya, kegiatan yang menggunakan anggota badan. Ya, tujuan pembelajaran yang diminta siswa tadi adalah dapat mendefinisikan, ya, dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan, membedakan jenis-jenis unggas termasuk jenis materi berupa konsep. Kita lihat tadi sini. Di sini kan mendefinisikan, ya, mengelompokkan, membedakan. Sedangkan konsep pada indikator hasil belajar yang harus dikuasai oleh siswa itu ada tadi adalah definisi, membedakan, mengklasifikasi. Itu sudah masuk ke dalam konsep Bapak Ibu. Oke ya Bapak Ibu ya, semoga walaupun soalnya sedikit, semoga bermanfaat Bapak Ibu. Akan kita lanjutkan langsung yaitu pada bagian ke-9. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu dan berhasil mengikuti ujian tahap kedua. Amin ya robbal alamin. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.